Halo para saudara pastor kampung di sini. Seperti yang Anda tahu atau lebih tepatnya sebagian kecil bahwa iman gereja Protestan didasarkan pada 3 sola, yakni sola scriptura, sola fide, dan sola gratia. Mengutip Martin dan rekannya Johannes Calvin, perihal sola fide pernah dikatakan bahwa sola fide adalah dasar runtuhnya gereja Katolik dan dasar bangkitnya Protestan dari debu. Walaupun kemudian perlu diragukan, karena pada akhirnya Martin Luther dan Johannes Calvin runtuh menjadi puing-puing sampai saat ini. Belakangan ini ada oknum pendeta yang sangat yakin menyatakan bahwa teologi Katolik perihal iman dan perbuatan adalah salah, yang seringkali dipertentangkan antara sola fide. Jadi orang Protestan meyakini bahwa cukup iman saja kita akan diselamatkan. Tapi pada kenyataannya, gereja Katolik berdasarkan inspirasi dari Alkitab meyakini bahwa iman harus hidup dalam perbuatan. Benarkah demikian? Halo. Sebelum kita lanjut, please dukung channel ini dengan cara subscribe. Thank you. Apakah Alkitab mengajarkan sola fide? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pernyataan itu. Klaim Protestan bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman berarti bahwa bagi manusia, iman adalah satu-satunya hal yang diperlukan untuk dibenarkan atau diselamatkan. Begitu kita beriman, kita dibenarkan oleh Allah. Mengenai apa yang dibutuhkan dalam diri kita untuk pembenaran, iman merupakan syarat yang perlu dan cukup. Hal lain, umpamanya perbuatan kasih, tidak diperlukan lagi. Sebaliknya, doktrin Katolik mengimani bahwa iman bukanlah satu-satunya hal yang diperlukan untuk mendapat keselamatan. Kita juga membutuhkan kasih agape bagi Allah. Jika kita percaya pesan tentang Kristus, tetapi tidak memiliki kasih agape bagi Allah, maka kita tidak bisa dibenarkan. Karena iman seperti itu bukanlah iman yang hidup. Hanya jika disertai dengan kasih bagi Allah, maka iman menjadi iman yang hidup dan karenanya iman yang membenarkan. Konsili Trente menyatakan demikian. Karena iman, kecuali jika harapan dan kasih ditambahkan padanya, tidak dapat menyatukan manusia secara sempurna dengan Kristus atau menjadikannya anggota tubuhnya yang hidup. Karena alasan inilah dikatakan dengan sangat tepat bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 17 dan 20. Dan tidak ada gunanya. Dan di dalam Kristus Yesus, baik sunat maupun tidak bersunat tidak ada gunanya. Tetapi iman yang bekerja oleh kasih. Demikian pula pada bulan November 2008, Paus Benediktus pernah berkata dalam audiensinya, karena alasan inilah ungkapan Martin Luther hanya iman adalah benar, jika tidak bertentangan dengan iman dalam kasih amal dan dalam cinta. Dengan demikian, dalam soteriologi Katolik, Paus Benediktus hendak menegaskan bahwa seseorang dibenarkan oleh iman jika iman itu memiliki kasih kepada Allah. Jadi kalau iman itu tidak mengandung kasih di dalamnya, ia bukan iman yang hidup. Itu tidak bisa menyelamatkan atau menjustifikasi manusia di hadapan Allah. Sekarang mari kita lihat bukti-bukti tekstual dari Perjanjian Baru. Apakah Perjanjian Baru berbicara tentang sola fide atau tidak? Dalam Lukas bab 7 ayat 47 Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu,
dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah berbuat kasih. Pernyataan seperti itu tidak sesuai dengan gagasan bahwa pembenaran dilakukan oleh iman yang tidak memiliki kasih karunia. Pernyataan itu hanya sesuai dengan gagasan bahwa iman yang membenarkan dihubungkan dengan kasih karunia. Santo Paulus memberikan bukti tambahan bahwa iman yang membenarkan tidak bisa menjadi iman yang tidak didasari oleh kasih kepada Allah. Ia menulis dalam 1 Korintus bab 13 ayat 2 demikian. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan lagi, dalam 1 Korintus bab 16 ayat 22, Santo Paulus menegaskan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Orang yang memiliki iman yang sempurna tetapi tidak memiliki kasih agape bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, orang yang memiliki iman yang sempurna tetapi tidak memiliki kasih agape tidak dibenarkan. Demikian pula, kata Santo Paulus, orang yang memiliki iman tetapi tidak memiliki kasih kepada Allah terkutuk. Jadi, iman yang membenarkan haruslah iman yang dipadukan dengan kasih kepada Allah. Di tempat lain, Santo Paulus mengajarkan bahwa iman dan agape adalah satu kesatuan. Ia berkata demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju cirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. 1 Tesalonika bab 5 ayat 8. Bersama-sama iman dan agape membentuk satu bagian baju sirah. Ini sekali lagi menyeratkan bahwa tanpa agape, tanpa kasih, iman tidak berfungsi sebagai pelindung dada, yaitu tidak melindungi hati kita dari kehancuran. Dan di 3 tempat dalam surat-suratnya kepada Santo Timotius, Santo Paulus menghubungkan iman dan agape. Misalnya, dalam 1 Timotius bab 1 ayat 5. Tetapi tujuan pengajaran kita ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. 1 Timotius bab 1 ayat 14. Dan kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 2 Timotius bab 1 ayat 13. Peganglah ajaran-ajaran sehat yang telah kamu dengar daripadaku dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Di tempat manapun, Santo Paulus tidak mengatakan atau menyiratkan bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman yang tidak memiliki kasih karunia. Sebaliknya, ia menjelaskan bahwa mahkota kebenaran diberikan kepada mereka yang telah mengasihi kedatangan Kristus. Di kemudian hari telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius bab 4 ayat 8. Demikian pula, ia mengajarkan bahwa mereka yang tidak memiliki kasih ilahi ini tidak dapat diselamatkan. Dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 10. Dan dengan segala tipu daya kejahatan terhadap mereka yang harus binasa, karena mereka tidak menerima kasih, kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kasih yang dibicarakan oleh Santo Paulus bukanlah kasih yang bersifat alamiah, melainkan kasih yang bersifat ilahi dan adikontrati, yang merupakan anugerah Roh Kudus. Santo Paulus mengatakan bahwa agape diperlukan untuk keselamatan. Oleh karena itu, seseorang yang beriman tetapi tidak memiliki agape belum berada dalam kondisi yang memungkinkannya memperoleh keselamatan jika ia meninggal. Namun,
siapapun yang meninggal dalam kondisi dibenarkan memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, menerima agape diperlukan untuk pembenaran. Akhirnya, ada bagian yang terkenal dalam kitab Yakobus, di mana ia mengajarkan dengan sangat jelas bahwa iman saja tidak dapat membenarkan seseorang. Dikatakan demikian, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Demikian juga Rahab, perempuan sundal itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menerima orang-orang yang diutus Allah dan menolong mereka melalui jalan yang lain. Yakobus bab 2 ayat 21, 24 sampai 25. Dalam bab ini, Yakobus hendak menunjukkan bahwa iman yang tidak bekerja adalah iman yang mati. Dan iman yang mati tidak membenarkan. Iman yang hidup adalah iman yang bekerja. Namun, bagaimana iman yang hidup bekerja? Iman yang hidup bekerja seperti yang kita lihat sebelumnya, yakni hanya melalui kasih agape. Galatia bab 5 ayat 6. Menurut Yakobus, kehidupan iman dijalani dalam kasih kepada Kristus. Yakobus bab 1 ayat 12, bab 2 ayat 5. Oleh karena itu, iman yang tidak memiliki kasih agape adalah iman yang mati yang tidak dapat membenarkan seseorang di hadapan Allah. Para saudara, yang tampaknya tidak dilihat oleh para kaum fundamentalis Protestan ketika berbicara tentang sola fide adalah bahwa agape adalah hubungan antara iman dan perbuatan. Itulah sebabnya mereka berpikir pembenaran oleh perbuatan bertentangan dengan pembenaran oleh iman. Padahal keduanya tidak bertentangan sama sekali. Sama seperti Abraham dan Rahab menunjukkan bagaimana rahmat Allah bekerja dalam usaha-usaha manusia. Jadi, bukan perbuatan yang mendahului iman, akan tetapi imanlah yang mendahului perbuatan. Abraham dan Rahab mengenal kasih dan terinspirasi untuk melakukannya di hadapan Allah karena mereka beriman kepada Allah. Mereka menunjukkan buah-buah iman itu. Abraham dan Rahab dibenarkan oleh perbuatan, yaitu iman yang bekerja sendiri melalui agape. Agape adalah partisipasi nyata manusia dalam kebenaran Kristus yang tak terbatas. Jadi, apakah ada bukti Alkitabiah untuk mengklaim bahwa kita dibenarkan oleh iman saja? Ketika kita membongkar perbedaan antara posisi Protestan dan Katolik pada subjek ini, pada bagian ini, kita menemukan bahwa pertanyaan ini bertumpu pada pertanyaan yang lebih dalam, yaitu, apakah ada bukti Alkitabiah bahwa orang dibenarkan sebelum atau terpisah dari kasih kepada Tuhan? Setelah melihat bagian-bagian yang relevan dalam Perjanjian Baru, ditunjukkan kepada kita bahwa tidak ada bukti bahwa orang dibenarkan oleh iman saja. Kitab suci mendukung klaim kokoh teologis Gereja Katolik bahwa iman yang membenarkan harus dipahami sebagai yang perlu digabungkan dengan agape agar menjadi pembenaran. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka, para saudara, sudah sangat cukup jelas bahwa sola fide tidak bisa dibuktikan secara Alkitabiah. Sampai.